sebuah festival yang digagas oleh berbagai serikat pekerja dan organisasi buruh yang tergabung dalam aliansi stop kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Festival ini digagas untuk mempertemukan para pekerja dari beragam sektor di Indonesia dan akan mengupas persoalan yang dialami pada hari ini atau apa-apa saja yang menimpa para pekerja pada hari ini. Dan festival pekerja hari ini diselenggarakan oleh Aliansi Stop Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja, seperti ada Jala PRT, kemudian Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Nasional atau KSPN, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI, kemudian Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia FSBPI, ada Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi, Serikat Sindikasi, kemudian ada Sarbu Musi, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI, ada juga Ikatan Awak Garuda Indonesia atau IKAGI, kemudian ada Perempuan Mahardika, Yaspedi, Trade Union Rights Center atau TURC, kemudian ada LBH Jakarta, Public Services International, Konde.co, lalu ada juga Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. Festival ini diadakan selama 4 hari dari tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei 2021 yang diisi dengan seminar, diskusi, panggung dan orasi buruh serta kolase foto di Hari Buruh 1 Mei atau May Day. Dan sebelum memulai acara, berikut kami bacakan tata tertib bagi peserta dalam festival ini. Demi kenyamanan dan keamanan kita bersama, karena kita memperjuangkan stop kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, berikut ini adalah tata tertib yang harus dipatuhi seluruh peserta selama mengikuti acara festival pekerja. Yang pertama, bagi Anda yang hendak menjaga kerahasiaan diri atau privacy, diperbolehkan untuk menggunakan nama samaran tanpa menayangkan foto atau video diri atau menggunakan material lain untuk menutup identitas Anda. Lalu mohon tidak mengaktifkan suara saat berlangsungnya acara atau di-mute begitu, dan Anda dapat bicara jika moderator memberikan kesempatan pada sesi diskusi. Pertanyaan atau komentar bisa dituliskan terlebih dulu pada kolom pesan atau chat. Lalu selanjutnya ruang acara adalah ruang aman, dan setiap peserta harus saling menghormati pendapat dan perbedaan, jadi non-diskriminasi dan stigma, terkait dengan gender maupun kelompok minoritas. Pihak panitia akan menindaklanjuti secara tegas ujaran yang bersifat melecehkan. Setiap peserta dilarang menyebarluaskan identitas atau mengutip pembicaraan yang bersifat rahasia atau off the record, yang dilakukan oleh pengisi acara dan peserta lain yang ditandai dengan permohonan oleh pengisi acara dan peserta lain itu sebagai hal yang sifatnya rahasia atau tidak boleh dikutip secara lisan atau tertulis. Pelanggaran terhadap aturan di atas akan mendapat teguran dan pihak panitia berhak untuk mengeluarkan peserta pelanggar tata tertib dari ruang acara. Jadi selamat berfestival, salam sehat dan salam solidaritas untuk semua buruh. Aku, kamu, kita semua adalah pekerja. Dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Di sini ada Ibu Sumiati, Saudari Sumiati sebagai Focal Point GBV KSPI. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Sumiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Selamat siang menjelang sore ya. Terima kasih atas kesediaan. Masih mute, Mbak. Masih mute. Tema kali ini kita Mbak Sumi suaranya nggak jelas. Suaranya kejauhan.
Mbak Sumi suaranya nggak keluar ya? Maaf Mbak Sumi. Halo? Halo? Iya Mbak. Ya, udah. Oh, ini nggak usah pakai headset ya? Ya. Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore kawan-kawan. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kawan-kawan semua yang ada di sini. Baik, langsung saja bahwa kali ini kita mengangkat tema tentang terkena sihir pandemi, buruh akar rumput bicara. Kenapa kita mengangkat tema ini? Karena kita ingin menyampaikan kepada dunia bahwa dampak pandemi COVID-19 ini ternyata buruk sekali bagi kondisi buruh. Selama ini pengusaha selalu teriak-teriak bahwa kami rugi, ekonomi kami lumpuh, pasar kami hilang. Tapi ternyata keprihatinan itu tidak hanya dialami oleh pengusaha, tapi juga kami sebagai buruh banyak mengalami. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini menghantam ke seluruh dunia, banyak kematian, bahkan kelesuan di bidang ekonomi. Banyak buruh yang kehilangan pekerjaannya, dan banyak juga masyarakat yang teriak karena kebutuhan hidupnya semakin menghimpit. Pengangguran semakin merajalela. Wabil khusus dalam hubungan kerja kita tahu bahwa banyak sekali praktek-praktek pengusaha yang kemudian mem-PHK tanpa pesangon, merumahkan tanpa upah, bahkan juga banyak pekerja yang merasa upahnya harus dikurangi demi pandemi COVID-19 ini. Nah, ini nampaknya sudah menjadi strategi pengusaha yang kemudian sepertinya dia dibiarkan saja mendapatkan pembiaran dari pemerintah. Karena saat ini pemerintah terkesan ambigu sehingga dia lalai terhadap rakyatnya. Di mana perempuan? Perempuan lagi-lagi menjadi korban ketidakadilan. Nah, di sini sudah hadir kawan-kawan dari beberapa buruh perempuan dari perwakilan masing-masing sektor. Pertama ada Mbak EM yang akan mewakili dari buruh perempuan garment. Kemudian juga ada Mbak Yanti. Mbak Yanti juga akan mewakili dari buruh sepatu. Kemudian juga ada Mbak Nurmayanti yang kebetulan beliau akan mewakili dari kesehatan medis ya. Dan terakhir ada Bang Cornelis jauh-jauh dari Kalimantan Timur, dia akan menyampaikan tentang kondisi buruh perempuan di perkebunan sawit. Untuk mempercepat, ada baiknya saya langsung kepada kawan-kawan yang akan menjadi narasumber saat ini. Untuk Mbak EM, saya persilahkan untuk menyampaikan tentang kondisi kerja, di mana pandemi COVID sangat berdampak sekali tentang kondisi kerja di pabrik sepatu. Silakan Mbak EM. Terima kasih kepada Bu Sumiati yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya EM Rohimah. Saya adalah salah satu buruh pabrik garmen ya, maaf di garmen pakaian bukan garmen sepatu ya tadi Mbak Bu Sumiati. Oh iya iya. Oh iya, mohon kebalik ya. Ya. Ketukar Yanti yang sepatu ya. Saya adalah salah satu buruh pabrik garmen yang berada di salah satu kota di Jawa Barat. Dan saya di sini akan menceritakan. Mbak EM, boleh dibuka videonya? Oh boleh, sebentar. Ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya, enggak aja ya Bu. Biar kelihatan. Ya. Di sini saya akan menceritakan ya kondisi buruh pabrik yang ada di salah satu kota di Jawa Barat selama pandemi ini. Jadi di Jawa Barat itu di tempat saya bekerja selama pandemi ini kami mengalami banyak sekali dampak negatif yang mempengaruhi ekonomi kita semua di sini, terutama buruh-buruh perempuan, karena mayoritas di pabrik yang tempat saya bekerja adalah perempuan gitu.
selama pandemi ini dari 2020 banyak karyawan yang dirumahkan. Bahkan pengusaha tidak membayar sama sekali. Itu terjadi sejak bulan April 2020 hingga sekarang. Segala upaya kami sudah memperjuangkan hak-hak kita ke para pengusaha, ke perusahaan yang tempat kami bekerja untuk mereka membayar hak-hak kita. Tapi sampai sekarang tidak ada hasil dan mereka tidak ada etikat baik untuk membayar upah kita selama dirumahkan. Padahal pemerintah daerah sudah memberi surat edaran ya bahwa buruh-buruh yang ada di Jawa Barat ini harus dibayar walaupun kita dirumahkan, itu harus dibayar walaupun tidak 100% gitu. Dan kami juga kan tidak kami tidak menuntut banyak kepada perusahaan. Kami hanya ingin hak-hak kita yang dirumahkan ini dibayar sesuai dengan aturan dan aturan yang mereka buat juga tidak ada istilahnya bahwa tidak bekerja itu tidak dibayar gitu. Nah, yang kemudian selain upah yang tidak dibayar, ada juga tunjangan sosial, jaminan sosial yang tidak disetorkan. Jadi selama pandemi ini pengusaha seperti mengambil kesempatan gitu bahwa mereka tidak sanggup membayar jaminan sosial kita dikarenakan pandemi ini, jadi produksinya itu menurun. Menurut mereka produksinya menurun. Padahal yang kita ketahui walaupun kita dirumahkan masih ada yang bekerja di pabrik tersebut, itu masih ada produksi. Bahkan yang kami herankan itu selama pandemi ini banyak karyawan yang dirumahkan, tetapi produksinya itu meningkat. Jadi ada beberapa karyawan yang masih bekerja di sana. Mereka itu bekerja dengan sistem targetan yang sangat tinggi. Jadi biasanya itu mereka kita semua biasanya bekerja satu hari itu targetnya contoh misal 700 per hari. Nah, selama pandemi ini mereka memangkas karyawannya tetapi menaikkan produksi yang lebih tinggi sekitar 1.000 sampai 1.200 per hari. Dan itu jika teman-teman saya tidak bekerjanya tidak mencapai target, maka terjadinya skorsing waktu atau jam molor 1 jam sampai 1,5 jam, seperti itu. Nah, selain itu juga banyak terjadi kekerasan di pabrik tempat saya bekerja. Memang secara fisik tidak ada kekerasan, tapi secara kekerasan seperti dibentak jika targetan kita belum tercapai, seperti itu. Sebentar. Kemudian kami dari buruh pabrik tersebut setiap hari menanyakan kapan kita hak-hak kita diberi oleh pengusaha oleh perusahaan tersebut, tetapi sampai sekarang tidak ada hasil. Bahkan perusahaan bahkan perusahaan itu kayak tidak peduli terhadap kita. Jadi teman-teman saya yang dirumahkan, terutama saya juga, kita itu dirumahkan sampai betul-betul ada yang habis kontrak, gitu, ada yang sampai walaupun mereka sudah karyawan tetap, mereka sampai menyerah
tidak mau apa ya namanya istilahnya, karena tidak ada kejelasan untuk pemanggilan kerja lagi, mereka jadi mengundurkan diri gitu. Dengan tidak ada upah yang harusnya mereka dibayar, seperti itu. Terus mengenai mengenai undang-undang yang sudah disahkan oleh pemerintah, Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh pemerintah, saya sendiri memang belum merasakan saya di tempat kerja dengan aturan seperti itu, karena saya sendiri sejak dari bulan September lalu sampai sekarang itu betul-betul dirumahkan, betul-betul dirumahkan, bahkan tidak ada pemanggilan sekalipun. Sampai akhirnya saya pun habis kontrak, jadi saya udah nggak kerja lagi di situ. Kemudian di masalah yang lain, banyak di Jawa Barat, khususnya di kota tempat saya bekerja, jika ada karyawan yang mau bergabung dalam serikat, maka mereka tidak akan diterima di tempat kerja manapun yang ada di wilayah itu. Dan itu kasusnya sudah melebar gitu. Jadi teman-teman saya yang bekerja di perusahaan tersebut, yang sudah tidak bekerja, yang sudah habis kontraknya, yang sudah resign, kita semua kesulitan gitu mencari kerja di daerah kita sendiri gitu, karena ketidaksukaan pengusaha terhadap kita yang notabene kita adalah orang-orang yang tadinya berserikat di perusahaan tersebut. Seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada yang mau dipertanyakan, silahkan. Silahkan Bu Sumiati, jika ada yang mau bertanya. Maaf, ada kesalahan teknis. Iya, kok nggak bisa dibuka unmute-nya. Iya, untuk sesi tanya jawab kita di akhir saja karena masih ada yang kami nyampaikan lagi. Menurut saya Mbak Yanti Nijar ya sebagai perwakilan dari buruh sepatu untuk menceritakan tentang bagaimana kondisi kerjanya gitu. Karena kita tahu bahwa ternyata dalam pandemi COVID-19 ini dalam rentang setahun ternyata sangat menentukan tingginya tingkat kekerasan yang terjadi di dunia kerja. Nah, apakah di sektor sepatu juga mengalami seperti itu? Silakan Mbak Nizar. Terima kasih Bu Sumi. Saya bekerja di pabrik sepatu yang brandnya terkenal di salah satu kabupaten yang ada di Banten. Jadi saya dari awal berdirinya pabrik itu udah bekerja dari mulai tanggal 23 Mei 2019. Nah, di situ banyak yang menurut saya perlakuan yang tidak enak gitu ya. Teriak-teriak, setiap pagi harus kejar target, harus bersihin dulu mesinnya. Belum pula jam istirahat harus bekerja. Itu setiap hari kalau ditanya target. Dan waktu itu saya pernah rekam video yang lagi kerja di jam istirahat, jam molor. Nah, di situ saya ditegur sama atasan. Kalau saya itu nggak bisa gitu tuh, jangan sok pintar.
target aja belum mencapai, udah berani-berani ngirim video ke HRD, langsung bener di depan umum aja lah saya diceramahi, dan karyawan yang dibela supaya nggak jam molor malah iya saya yang nyuruh katanya kan, karena saya kasihan gitu tuh. Sampai sekarang pun kasus itu belum terselesaikan. Nah, apalagi ya, saya dapet kantor sekretariat SPN tanggal 14 November 2020, dan itu pun dibagi dua kantornya, ada Gartek dan SPN. Hanya 1 kali 2 meter, jadi kecil. Nah, bulan kemarin ada koperasi yang memotong gaji karyawan tanpa pemberitahuan awal, dan oknumnya itu dia bilang udah izin sama sama karyawan, tetapi nanti langsung tanya ke karyawannya belum ada pemberitahuan teh. Saya sakit hati, asal potong karyawan gaji sampai disisain cuma 900.000 dari gaji 27, kan lemburan itu dapat 3 juta lebih misalnya. Nah, utang koperasi 2 juta langsung dipotong, nggak setengahnya itu koperasi. Nah, kan apa sih namanya, pernah ada unjuk rasa tanggal 28 Januari 2021 Kamis jam 10, unjuk rasa tentang koperasi itu kan, asal motong gaji karyawan, tapi di situ pihak koperasi nyogok polisi nih, nyogok ya. Bahasanya keras, nyogok kan. Emang banyak polisi di sini biar nggak masuk unjuk rasanya. Alhamdulillah itu nggak bisa masuk ke unjuk rasanya. Jadi si polisinya yang menang. Terus saya langsung ke bank kan tanggal 9 Maret 2021 mengenai hal tersebut. Kenapa kok bisa? Apa sih koperasi asal motong gaji karyawan kalau tanpa pemberitahuan atasan sama bank pusatnya. Ternyata ada oknum sama bendahara dari pabrik itu ke bank bilang potong gaji karyawan yang punya utang gitu tuh. Terus tanggal 25 Maret 2021 lembur lebih dari 3 jam, pulang sampai jam 8 malam. Itu pun katanya alasannya ekspor. Makanya itu pulang sampai jam 8, belum kekejar ekspor. Sampai sekarang ini pulang jam 6 gara-gara nggak ekspor. Udah cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Mbak Yanti. Di tengah pandemi COVID, ternyata kawan-kawan yang dialami oleh buruh begitu menyulitkan. Bahwa pengusaha bilang tidak ada order, pengusaha bilang ekonomi lesu, pengusaha bilang bahwa tidak ada pemasukan. Faktanya tidak semua pengusaha mengalami seperti itu. Banyak pengusaha atau pabrik yang malah kelimpahan order. Jadi ketimpa order dari yang memang sudah tidak mampu untuk survive. Dan tadi disebutkan dengan jelas bahwa ketika perusahaan merumahkan, ada tambahan order, sementara buruhnya dikurangi, tapi ada beban yang kemudian ditambahkan kepada pekerja yang masih ada. Namun upahnya tidak disesuaikan, bahkan upahnya cenderung dikurangi. Nah, apakah ini adil, kawan-kawan? Kemudian tadi juga kawan dari sektor sepatu menyampaikan bahwa ada juga yang saat kesulitan begitu mereka malah memanfaatkan keadaan, beralaskan nama koperasi karyawan. Mereka memotong upah pekerja yang sudah sulit dan sudah minim, mereka memotongnya semena-mena. Ini juga menjadi hal yang perlu kita sikapi, di mana dalam Konvensi 190 sendiri
Kalau kita bicara tentang penghapusan segala bentuk kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, ada salah satunya yang berdampak kekerasan ekonomi. Ini bagian dari kekerasan ekonomi. Nah, apakah ini juga terjadi di sektor lainnya? Coba kita dengarkan cerita dari Mbak Nurmayanti yang akan menyampaikan kondisi kerjanya di sektor kesehatan berdasarkan pengalaman yang dia alami. Silakan Mbak Nurma, saya kasih kesempatan untuk menyampaikan. Halo Mbak Nurma, masih di... Oke. Sudah terdengar suara saya, Mbak Sumi? Sudah Mbak, sudah jelas. Oke. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Mbak Sumi yang telah memberikan kesempatan saya untuk bergabung di acara ini. Ini tentang kekerasan wanita, terutama wanita ya di tempat mereka bekerja gitu ya Mbak Sumi ya. Ya, betul, Mbak. Iya. Baik. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Nurmayanti, kemudian saya adalah tenaga medis, saya perawat di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Kemudian saya perawat di critical care atau di lingkungan ICU UGD dari tahun 2019 sampai dari tahun 1999 sampai 2019. Gitu. Nah, kemudian saat ini saya sudah resign. Saya ingin menceritakan tentang bagaimana kondisi kita, kondisi tenaga atau kondisi tenaga medis khususnya atau kondisi buruh di rumah sakit ya. Kebetulan karena saya perawat atau saya tenaga medis, sebenarnya dinas di rumah sakit itu sebagai buruh tenaga medis sangat terlindungi ya, karena yang pertama adalah di rumah sakit saya tempat bekerja ada serikat buruh, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada yang namanya PPNI. PPNI itu adalah Organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia, di mana seharusnya mereka melindungi tenaga medis yang bertugas di rumah sakit, kemudian juga memberikan hak-hak mereka. Gitu ya. Nah, memang saya mendapatkan perlakuan yang sangat tidak menyenangkan dari seorang oknum. Sebenarnya kalau misalnya dikatakan kita pukul rata semua dokter atau teman sejawat kita itu tidak baik, itu tidak. Kalau menurut saya sih hanya oknum aja. Nah, kemudian setelah mendapat perlakuan yang tidak baik dari oknum tersebut, kemudian bagaimana cara rumah sakit ini menangani masalah saya, nah itu yang sampai sekarang memang tidak terselesaikan. Gitu. Sebenarnya ini saya masih menyimpan rasa trauma, kemudian pada saat saya diundang acara ini, sebenarnya saya membangkitkan lagi memori saya yang dulu yang memang tidak menyenangkan untuk saya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, bismillah kita coba aja. Ini harus diceritakan kronologisnya Mbak Sumi? Atau seperti apa? Ya, nggak apa-apa, senyamannya Mbak Nurmayanti aja. Oke, baik. Jadinya memang dari tahun 1900, dari tahun 2000 lah. Dari tahun 2000 saya berkecimpung di ICU, kemudian sampai tahun 2014 gitu ya. Saya memang bekerja sama atau tim mengajar. Jadi saya di situ di critical care itu ada tim mengajar diklat khusus untuk karyawan-karyawan rumah sakit. Nah, kemudian kita bekerja sama dengan baik, kemudian ada waktu-waktu tertentu tahun 2000
gitu ya, saya mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan tentang ujaran-ujaran kebencian dari oknum dokter gitu, dan itu memang membuat saya tidak nyaman, seperti misalnya dibentak di depan umum gitu ya, pada saat saya memanggil keluarga pasien gitu, atau pada saat saya bicara dengan keluarga pasien, padahal itu adalah bukan tugas saya gitu. Pernah dia bicara seperti, Olive, lo bilangin ya teman-teman lo gitu, kalau pasien gue pindah, dilaporin ke gue, lo kan kepala ruangan di sini, seperti itu, bahasa-bahasa seperti itu, dan itu dengan teriak, dan itu di depan keluarga pasien, yang membuat saya kaget kenapa dia berperilaku seperti itu, padahal selama ini kerjasama kita cukup baik. Nah, kemudian tidak cukup seperti itu, dia juga membuat fitnah-fitnah, kemudian dia sampaikan ke setiap ruangan-ruangan yang dia visit, sampai akhirnya saya dipanggil sama manajer keperawatan. Di situ manajer keperawatan bilang, Nurma, ada masalah apa dengan dokter O? Saya bilang nggak ada masalah apa-apa, itu kesalahan teman saya. Kemudian dia menyampaikan kepada saya, lo atur ya anak buah lo, dia bilang gitu, dan itu dia mengungkapkan kekesalannya itu di muka umum dan dilihat oleh keluarga-keluarga pasien yang lain. Gitu. Kemudian saya berusaha menjaga jarak dengan beliau, dan itu membuat dia itu makin nggak puas, makin bertubi-tubi menyerang saya secara psikologis, seperti koplak gitu, lo koplak lo ya gitu, atau lo kan kacung di sini gitu, atau misalnya bilang itu ya sama Nurma, jangan sok kecantikan, jangan sok kepinteran, seperti itu. Jadi itu tuh yang membuat saya membuat saya agak-agak takut kalau misalnya ketemu dengan dia tuh, jadi saya menjaga jarak dan berusaha menghindar. Kemudian kalau misalnya papasan di lift aja, saya tidak menegur dia bilang ke orang-orang, kenapa tuh si Olive ada masalah apa sama gue, dia nggak mau negur gue, gitu. Jadi kata-kata itu memang bahasa yang keluar dari mulut dia itu lo, gue, gitu, dan bahasa-bahasa yang tidak menyenangkan, tidak nyaman. Gitu. Jadi saya berusaha untuk menghindari beliau sebenarnya selama 1 tahun. Dan pada tahun 2019, ya, jadi karena parkiran mobil itu di bawah, gitu ya, parkiran mobil, motor itu di bawah di basement. Kemudian saya kebetulan pulang dinas sore. Nah, kemudian disitulah saya mendapat perlakuan yang tidak, yang saya takut, saya trauma, sampai sekarang saya trauma, karena di situ saya diserang dan sendirian di basement itu, saya sendirian sama dia. Ada sales 1, tapi saya nggak begitu paham orangnya, karena dia tanda tangan sama sales tersebut. Kemudian saya datang, saya menuju mobil saya, kemudian dia bilang, Olive, gitu kan, sini loh, gitu. Lo lihat mobil gue nih, lo lihat mobil gue. Kenapa mobil lo? Sini lo, lontek lo ya, dasar lontek. Dan dia sebar kali-kali, lo dasar lo, lontek lo ya, lontek, setan lo ya, iblis lo ya, gitu. Terus saya bilang, dokter jangan kayak anak kecil, ada apa, kenapa, gitu. Lo lihat mobil gue. Jadi dia tuh punya mobil di basement yang sudah memang bertahun-tahun, sampai ban mobilnya itu kempes 4-empatnya, dan kacanya itu debu semua. Di situ ada yang nulis mobil setan. Nah, si oknum ini menyangka bahwa saya yang menulis tulisan mobil setan itu, gitu. Jadinya dia melampiaskan kemarahannya ke saya, padahal saya nggak ngerti itu tulisan ada di mana, terus tulisannya juga bukan seperti tulisan saya, gitu. Jadinya di situ saya nggak kepikiran untuk setting video, karena memang saya panik, karena dia menyerangnya begitu sekali. Saya masuk ke pintu mobil, kemudian dia ngikutin, dia mau menarik saya keluar, tapi saya keburu tutup pintu mobil.
Nah, kemudian dia muter, dia lewat dari pintu sebelah sana, udah mau masuk, udah buka pintu mobil. Cuman saya keburu nyalain video, akhirnya dia tutup lagi, kemudian dia terus bilang, lu turun lo, setan lo, dasar lo iblis ya gitu. Pada saat saya setel video, baru dia mulai diem, tenang gitu kan. Perilakunya berubah 180 derajat gitu. Akhirnya saya di situ bisa melarikan diri, kemudian saya parkir di atas, kemudian saya minta CCTV ke Satpam. Nah, setelah saya dapatkan bukti CCTV di Satpam bahwa saya merasa terancam dan sebagainya, saya juga panggil teman-teman untuk ke basement turun, tapi dia ternyata sudah tidak ada di lokasi basement. Jadi dia sudah langsung keluar gitu. Sudah langsung keluar. Nah, kemudian di situ kasus tersebut saya nggak mau stop di situ, kemudian saya lapor Satpam, kemudian juga saya lapor ke PPNI waktu itu, kemudian lapor Bu Ita, Serikat Pekerja, kemudian juga sampai kasus ini dirapatkan di direksi. Waktu itu saya ketemu 4 direksi, kemudian saya menjelaskan kronologis. Nah, ternyata selain saya, ada korban-korban yang lain di rumah sakit yang mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari oknum dokter tersebut, gitu ya. Salah satunya adalah teman saya, namanya Nurse L. Dia ini malah sampai mendapatkan perlakuan fisik, kekerasan fisik. Kalau saya hanya kekerasan secara psikologis, kalau dia psikologis dan fisik, karena dia dijepit di pintu. Dan setelah dijepit di pintu, dia bilang, sakit, ampun sakit, tolong sakit. Baru dilepas, terus dia bilang, kenapa lo kabur dari gue? Cuman begitu doang. Dan kasus ini ditutup sama dia rapat-rapat karena dia nggak mau speak up, kemudian dia nggak mau juga karirnya terancam, terus dia mau hidup tenang, terus dia mau udahlah gitu, sepele kok hal ini gitu, badan gue doang yang sakit, lift gitu. Jadi seperti itu. Teman saya pernah saya dudukan juga bareng direksi ya, di keempat direksi, dan juga saya utarakan permasalahan ini. Tapi memang teman saya ini tidak mau dia melanjutkan lagi kasus tersebut. Jadi hanya saya yang berjuang dengan Serikat Pekerja. Waktu itu kita melaporkan ke Komnas HAM, ke LBH dulu. Dari LBH kita bikin kronologis, kemudian kita diarahkan ke Komnas HAM. Dari Komnas HAM kita bikin laporan segala macam. Dari situ kasusnya berhenti. Saya tidak dipanggil lagi di situ. Kemudian dari direksi yang tadinya dia mau memediasi saya dengan Dr. Oji, dengan Dr. O, sampai sekarang juga tidak terrealisasi gitu. Sampai sekarang kasusnya ya seperti ini gitu. Sampai saya resign, akhirnya saya memutuskan resign ya, karena saya nggak nyaman. Udah nggak nyaman. Terus suami saya bilang, sudahlah gitu, keluar saja dari situ. Ya udah, akhirnya saya resign. Sampai sekarang kasusnya nggak jelas gitu, nggak ada ujungnya gitu. Jadi saya cuman memendam rasa trauma saya saja sih sebenarnya. Pada saat, jujur saya saat ini masih takut, saya masih trauma. Saya nggak mau lagi nginjek rumah sakit itu, saya nggak mau lagi kontak sama orang-orang di rumah sakit tersebut, apalagi kontak dengan si oknum tersebut gitu. Dan ternyata gini Bu, pada tahun 2016 saya pernah menjadi kepala ruangan UGD selama 1 tahun ya, karena menggantikan PJS di UGD, menggantikan kepala ruangan yang resign. Nah, kemudian lagi-lagi dokter A ini ternyata bermasalah dengan anak buah saya. Jadinya tapi karena dia itu wanita yang berani ya, jadi dia meladeni Dr. O, dan berantem di situ di ruang praktek. Dan saya jujur sampai sekarang merasa bersalah dengan beliau, karena pada saat itu saya punya kesibukan dan tidak mendampingi beliau waktu itu ada di sana. Cuman dia bilang, gue nggak takut Bu, gue samperin tuh gitu kan, karena dia udah begini nih sama kita nih gitu. Terus karena memang dia lebih senior dari saya, akhirnya ya udah Kak, nanti
Saya bilang setelah urusan saya selesai nanti kita bicara. Ah udah begitu, gua hajar aja tuh orang, dia bilang begitu sih sebenarnya. Jadi akhirnya dia pensiun dan masalah ini kok ya menimpanya banyak di teman-teman saya gitu. Begitu aja sih Mbak Sumi. Saya kembalikan lagi ke Mbak Sumi. Baik. Baik, terima kasih Mbak Nurmayanti atas kejujurannya dan keberaniannya menyampaikan ini. Saya turut prihatin. Ini jadi persoalan besar ya, fenomena kondisi perempuan, bagaimana perempuan di dunia kerja sangat rentan mengalami tidak hanya kekerasan seksual, kekerasan secara ekonomi, bahkan secara fisik dan psikis yang selalu muncul di sektor manapun. Tapi kalau kita lihat bukannya Undang-Undang Dasar 45, Pasal 27, Pasal 28 itu sangat menjamin tentang perlindungan atas hak-haknya, atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan juga untuk hidup lebih bermartabat, penghormatan terhadap martabat manusia. Di mana mereka yang harusnya negara bertanggung jawab terhadap perlindungan hak-hak? Nah, di sini sudah hadir Bung Cornelis Wirjawan Gatu dari Kalimantan yang kebetulan beliau adalah aktivis Serikat Pekerja Nasional. Dia duduk sebagai di salah satu DPC Pasir dan juga menjabat sebagai Ketua DPD Provinsi Kalimantan Timur. Nah, melalui beliau, karena kebetulan kita tidak bisa menghadirkan buruh perempuannya dari sektor perkebunan sawit, jadi kami minta Bung Cornelis bisa bercerita tentang kondisi sebenarnya buruh perempuan di perkebunan sawit. Silakan Bung Cornelis. Ada suaranya ya? Halo Bung Cornelis, coba suaranya masih di-unmute kali. Ya sudah. Oke. Oke. Selamat sore Mbak Sumi dan teman-teman sekalian. Saya hari ini merasa terhormat karena diundang untuk mengisi juga festival sore hari ini dengan tema buruh sawit dilindas perbudakan dan kerja paksa sebelum dan selama pandemi, realitas penderitaan tak berujung. Jadi memang menurut saya cocok itu kalau bicara di perkebunan sawit itu sangat cocok dengan judul ini karena nanti saya akan uraikan bagaimana kehidupan dengan buruh sawit itu dan bagaimana liku-liku kehidupan mereka dari hari ke hari. Next. Berikut ya, mengapa buruh sawit harus dilindungi? Kami yakin bahwa setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Next. Ya, ini asas-asas hukum internasional ya, di mana salah satunya Universal Declaration of Human Rights pada 10 Desember 1948 di Paris, Prancis oleh Majelis Umum PBB. Jadi prinsip dasar hak asasi manusia internasional ini menjadi salah satu aspek yang paling penting sekali menjadi dasar dan pijakan. Terus asas hukum nasional kalau kita lihat yang berikut, kalau kita lihat asas hukum nasional, sila kelima Pancasila itu sudah menjelaskan bahwa dengan tegas keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Artinya bahwa keadilan bagi buruh itu harus diterapkan secara baik itu tanpa membedakan, mendiskriminasi terhadap mereka. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 itu tegas dikatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini prinsip dasarnya bahwa kalau ketika kita bicara tentang bagaimana perilaku kerja, kondisi kerja dan lain sebagainya, maka dasar hukumnya dari sini itu akan kita tarik. Next. Ya, jadi ini asas-asas hukum yang memiliki berkaitan dengan persoalan-persoalan ketenagakerjaan. Mulai dengan persoalan kebebasan berserikat, persoalan wajib lapor ketenagakerjaan, K3, BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan, undang-undang termasuk yang terakhir itu
Undang-Undang 11 tentang Cipta Kerja yang masih menjadi polemik sampai sekarang meskipun sudah disahkan oleh Presiden. Berikut. Ya, baik. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat dengan kondisi buruh kelapa sawit, itu kita harus dimulai dari sini dulu. Ini salah satu provinsi di Indonesia, provinsi termiskin, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mengakibatkan para calon tenaga kerja ini kemudian mereka bermigrasi ke sektor perkebunan kelapa sawit. Ini kondisinya, itu yang real yang kita ini temukan. Next. Ya, kemana tujuan orang-orang ini bermigrasi? Jadi orang-orang yang tadi dari provinsi miskin tadi, mereka kemudian berangkat menuju ke Kalimantan Timur dengan tujuan Balikpapan, Bontang, Tarakan, Nunukan, Sabah, dan Sarawak. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Kalimantan Timur mengklaim bahwa para pekerja kebun kelapa sawit 80% didatangkan dari luar daerah. Manajemen perusahaan dikuasai oleh dikuasai dari Sumatera dan kemudian Jawa dan sampai ke Riau. Dan ada 3 etnis besar yang masuk ke plantation atau perkebunan sawit ini, diantaranya NTT, Sulawesi, dan Jawa. Dari NTT dan Sulawesi didatangkan dengan 2 kapal pelni sebagai penyangga, KM Bukit Ciguntang dan KM Lambelu dengan transit Makassar dan Parepare. Sedangkan dari Jawa melalui Semarang, Surabaya, dan Surabaya dengan kapal atau dengan pesawat. Ini akses orang-orang ini bermigrasi dan kemudian mereka berpindah tempat. Ada yang dijemput oleh perusahaan secara resmi dengan jalur akad, ada juga yang datang langsung. Kemudian mereka menuju ke sini, mereka menuju ke hutan belantara kelapa sawit di Kalimantan tuh. Nah, di Indonesia sendiri ada 2.500 perusahaan kelapa sawit tersebar dari Aceh sampai ke Papua. Next. Berikut. Ya, beginilah kondisi buruh sawit melakukan pekerjaan panen tandan buah segar, TBS. Jadi mereka melakukan ini pekerjaan menjadi rutinitas keseharian mereka itu. Dan kalau kita perhatikan APD-nya tidak maksimal tuh, hanya pakai sepatu bot saja, tapi tidak ada alat pelindung kepala. Next. Ya, ini buruh perempuan dibantu oleh suaminya membawa pupuk dari pinggir jalan ke blok tanpa ada alat pelindung diri. Padahal itu dekat sekali antara mulut dengan antara hidung yang akan dia hirup dan itu racun dari pupuk itu yang persis di bawah arko itu. Jadi ini sangat berisiko terhadap persoalan kesehatan buruh bersangkutan. Next. Ya, kami menemukan ada pekerja sawit yang mengalami kecelakaan kerja. Jadi ada peristiwa di perkebunan kelapa sawit, ada buruh yang jatuh dari John Deere. John Deere adalah alat transportasi yang khusus untuk angkut buah sawit dari blok menuju ke jalan, dan kemudian jatuh dari John Deere lalu keadaan seperti itu. Dan ironisnya pada saat kejadian kecelakaan itu, lalu kaki kiri yang patah kemudian dibawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Kutai Timur, dan begitu dibawa ke rumah sakit bahkan dioperasi sama dokter, dipasang pen di kaki kanan yang tidak patah. Ini real terjadi di Kabupaten Kutai Timur di salah satu rumah sakit. Kebetulan anggota kami di Serikat Pekerja Nasional. Sementara gambar sebelah itu salah satu karyawan perempuan yang kecelakaan kerja, dan karena tidak diperhatikan oleh pengusaha untuk pelayanan perlindungan kesehatannya, maka dilakukan proses pengobatan secara manual tuh, alami. Jadi dilakukan sendiri itu di barak atau di rumah. Next. Ya, ini pekerja sawit ada yang sakit dan kemudian juga ada yang meninggal. Ya, dan yang tertidur itu buruh sawit yang sakit mengalami kesulitan untuk partus karena ada masalah dengan jalur lahir. Ada kemudian juga
kita memaksa kepada kepada pengusaha untuk ikut bertanggung jawab terhadap kondisi kesehatan buruh ini. Lalu yang sebelah itu security 14 tahun di salah satu perusahaan, tapi begitu sakit stroke lalu tidak diperhatikan oleh pengusaha. Kemudian ada buruh yang meninggal karena kecelakaan kerja, buruh yang meninggal akibat kerja dan lain sebagainya. Jadi itu juga kekerasan yang terjadi di sektor perkebunan kelapa sawit yang luar biasa itu terjadi secara masif itu. Next. Ya, tadi sejauh ini kami di Provinsi Kalimantan Timur, SPN sudah memulangkan 36 jenazah itu selama beberapa tahun terakhir. Buruh-buruh sawit yang meninggal dipulangkan ke daerah asal mereka masing-masing, ke Timor, ke Jawa dan Sulawesi dan lain sebagainya. Tapi ada buruh yang kemudian tidak bisa, yang tidak terkontak ke kami, dan kemudian buruh yang kemudian dikuburkan oleh pengusaha di bawah pohon, di bawah perkebunan kelapa sawit, di dalam lokasi perkebunan sawit. Ya, jadi itu adalah fakta yang kita temukan, ternyata perusahaan memperlakukan mereka demikian setelah meninggal. Next. Ya, ini beberapa kegiatan aksi protes yang dilakukan di Serikat Pekerja Nasional. Kita protes ke pemerintah, kita minta pertanggungjawaban pemerintah agar pemerintah respon dan lebih agresif untuk menyelesaikan persoalan sektor perkebunan sawit ini. Next. Ya, lanjut. Ya, berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim, hingga saat ini di Kalimantan Timur ada 358 perusahaan kelapa sawit, dan yang telah memegang izin usaha perkebunan atau itu banyak 174 perusahaan, luasan lahan mencapai 2,58 juta hektar, sedangkan izin hak guna usaha atau HGU sebanyak 184 perusahaan dengan luas lahan 1,14 juta hektar. Jadi 3 juta hektar lebih perusahaan sawit berbasis lahan di Provinsi Kalimantan Timur. Next. Ya, klasifikasi jumlah buruh sawit di wilayah Provinsi Kaltim dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong 29.000 sekian, Kutai Timur 73.000 sekian, Kutai Barat 22.000 sekian, jadi totalnya 234.063 orang, dan memang paling padat di Kabupaten Kutai Timur 73.566 orang. Next. Hilang suaranya ya? Iya, Pak Cornelis hilang suaranya sepertinya ya. Iya. Halo. Nah, iya. Iya, silakan. Lanjutkan. Baik. Ini adalah data pabrik-pabrik kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur, dan hingga tahun 2021 ini ada penambahan sekitar ada 11 pabrik yang baru, pabrik kelapa sawit, karena ada peningkatan jumlah kebun. Next. Sudah habis sepertinya ya, Pak? Terus, masih ada? Maaf. Oh, ini. Maaf. Ya, lagi, terus, next. Ya, teman-teman sekalian,
ekspor CPO minyak kelapa sawit Indonesia tahun 2018 34,71 juta ton. Dan sawit ini merupakan penopang ekonomi nasional terbesar kedua setelah minyak dan gas. Ini ekspornya ke Eropa dan beberapa negara di Asia. Next. Ya, ini adalah brand, merek-merek, buyer, pembeli-pembeli minyak kelapa sawit di berbagai negara, yang mulai dari Unilever, Mars itu di Amerika, dan Nestle dan segala macam, Nestle di Jerman, kemudian Kraft, Coca-Cola. Jadi perusahaan-perusahaan raksasa ini, mereka ini multinational corporation yang memproduksi makanan dan minuman dari bahan baku CPO, minyak kelapa sawit. Next. Halo? Ya, berikut. Ya. Ya, ini adalah produk, jadi produk yang dihasilkan dari minyak kelapa sawit, lipstick dan segala macam itu, terus mie, kemudian sampo, es krim, deterjen, margarin, coklat, terus biodiesel, sabun dan segala macam. Ini barang-barang ini diproduksi dari bahan baku minyak kelapa sawit yang setiap hari kita menggunakannya itu, kita konsumsi dan segala macam itu dari minyak kelapa sawit. Next. Ya, ada sejumlah persoalan yang sering terjadi pada sektor ini. Yang pertama, SDM buruh sawit masih sangat rendah, mengakibatkan pekerja kurang memahami regulasi ketenagakerjaan. Yang kedua, pekerja tidak membawa serta dokumen kependudukan ke tempat tujuan, seperti surat pindah atau KTP elektrik, dan kartu keluarga, sehingga banyak pekerja tidak diikut sertakan sebagai peserta BPJS oleh pengusaha. Jadi pengusaha menjadikan kelemahan administrasi kependudukan tadi sebagai alasan untuk tidak mengikut sertakan buruh menjadi peserta BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan. Kemudian hubungan kerja terjadi secara tidak formal dan pekerja tidak diberikan salinan perjanjian kerja (SPK). Tuh, jadi hubungan kerjanya dibuat tidak formal. Kemudian kepatuhan hukum pengusaha terhadap peraturan ketenagakerjaan masih sangat rendah. Lalu 5, pengusaha menerapkan sistem kerja target yang berdampak pada upah pekerja hanya dibayar berdasarkan satuan hasil, meskipun telah bekerja selama 7 jam sehari. Lalu ditemukan masih banyak pekerja yang dipotong iuran BPJS, tapi tidak disetor oleh pengusaha, sehingga kepesertaan menjadi fiktif dan bayar mandiri di rumah sakit kalau sakit. Lalu status pekerja hingga bertahun-tahun tanpa ada kepastian. Karyawan harian lepas, kontrak, dan lain, bahkan ada yang sampai 10-11 tahun. Lalu masih terjadi upaya union busting. Kemudian mekanisme penyelesaian sengketa sangat panjang, membuat kepercayaan pekerja terhadap organisasi serikat buruh terus menurun. Hukum masih tajam kepada pekerja dan tumpul kepada pengusaha. Kemudian kemampuan personalia, profesionalitas, dan independensi kepengawasan ketenagakerjaan itu ya kita ragu sekali, kita ya sangat diragukan itu keterampilan mereka untuk bisa secara independen melakukan itu. Ini ilustrasi hubungan industrial antara pengusaha sawit dengan pekerja di perkebunan sawit. Jadi beban diberikan pekerja dengan sangat berat, kemudian pengusaha menikmati keuntungan yang luar biasa kalau CPO-nya ekspor ke luar negeri. Yang berikut. Ya, strategi melindungi buruh sawit dari ancaman perbudakan, membuka desk pidana ketenagakerjaan di tingkat Polres atau Polresta, melakukan labor law reform secara serius, kemudian optimalisasi pembangunan basis organisasi serikat buruh, dan capacity building, itu yang paling dibutuhkan. Lalu kita juga mendesak cabut PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan, dan cabut Omnibus Law Cipta Kerja. Next. Membangun jaringan serikat pekerja sawit dengan lintas NGO dan kalangan akademisi lintas negara, dan kami lakukan sementara ini dengan beberapa negara termasuk Jerman, karena Nestle ada di Jerman. Jadi kita melakukan kerjasama dengan serikat buruh NGG di Jerman. Kemudian melakukan riset dan kampanye global secara kontinu, ya, dan membuat laporan internasional melalui rantai pasok. Kemudian mendorong komitmen kerjasama jaringan diantaranya merek,
bayar dan akses perbankan, serta lembaga sertifikasi ISPO, RSPO, dan Komisi Eropa termasuk ILO. Jadi itu yang kita harapkan ke depan, terjadi penguatan. Sejauh ini kami telah berlari, dan marilah kita berlari bersama secepat kilat untuk menyelamatkan mereka yang kini terancam oleh perbudakan dan kerja paksa di bumi Kalimantan. Kita harus melakukan ini atas nama kemanusiaan semata agar hidup kita dimuliakan di hadapan Pencipta. Ya, terima kasih. Selamat berjuang, Elang Raja Wali. Kita hidup di zaman pancaroba dan ditindas oligarki dari tanpa kenal waktu. Happy International Labor Day tahun 2021. Terima kasih, salam dari Kalimantan Timur. Semoga tetap sehat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bung Cornelis. Waktu kita tinggal 30 menit menjelang usai. Nah, Mbak Lupi, saya ingin tahu dulu, masih dikasih perpanjang waktu enggak? Kalau diperpanjang waktu, saya ingin mengulas sedikit tentang apa yang terjadi di kawan-kawan. Iya Mbak, karena tadi mulainya molor, jadi masih ada ya, atau jam 5:15 ya. Oke, baik. Ya. Baik. Terima kasih. Nah, atau 5:30 nggak apa-apa, karena tadi kita molor Mbak. Makasih. ya. Kawan-kawan, kalau kita lihat dari fenomena yang terjadi yang sudah diceritakan oleh kawan EM dari Garmen, kemudian kawan Yanti dari sepatu, Mbak Mirna juga dari kesehatan, juga kawan Cornelis dari perkebunan sawit. Kita sadari bahwa perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan yang menjadi bagian dari rantai pasok global. Artinya mereka adalah bagian dari rantai pasok dari sebuah perusahaan yang sangat besar, perusahaan multinasional corporate. Artinya secara bisnis mereka punya kode dan perilaku, code of conduct ya. Code of conduct pebisnis pada saat mereka menjalankan bisnisnya. Artinya ada batasan-batasan yang mereka tidak bisa langgar. Tapi kenapa di rantai supply ini tetap terjadi? Bahkan kalau dilihat sangat beragam, dari mulai kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual juga terjadi. Bahkan tadi aku sampai miris ya mendengarnya, sampai ada yang meninggal dan itu tidak bisa dikebumikan dengan layak, mereka tidak bisa diberitahukan kepada keluarganya, sampai mending kalau 1, 2, sampai 36 tadi. Aduh, miris banget. Bahkan tadi yang kata-kata yang mencerminkan budaya kerja yang tidak layak nih masih ada. Padahal ini udah 2021 gitu. Kemana negara, kemana pemerintah yang dia bicara terhadap undang-undang di dalam Undang-Undang 3999 tentang undang-undang tentang hak asasi manusia. Kemudian juga ada konstitusi kita yang bicara bahwa negara menjamin dan menjunjung, menghormati tentang hak-hak asasi manusia. Bahkan di pasal 27 tadi sudah disebutkan ada jaminan terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bahkan di pasal 28 jelas-jelas kita bebas dan mendapatkan perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan ya. Kalau tadi bahwa perlindungan, satu poin di dalam pasal 28 sangat jelas bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Hal lain terkait dengan jaminan atas martabat. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atas perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Itu jelas di pasal 28. Pasal 28 ayat 2. Kemana negara? Yang harusnya negara andil memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tapi negara abai. Bahkan banyak sekali kalau dari fakta-fakta yang kita dengar, ya, kita dengar dari kawan-kawan yang tadi menyampaikan, pengusaha kayak mendapatkan pembiaran gitu. Mendapatkan pembiaran dari pemerintah, padahal sanksinya sangat jelas. Satu lagi terhadap perlindungan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja yang sudah diresmikan dalam konvensi ILO tanggal 21 Maret tahun 2019. Dalam bentuk konvensi, yaitu konvensi tentang penghapusan segala bentuk kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Di mana di dalamnya ada bentuk jaminan
dan pengakuan terhadap bahwa hak setiap orang atas dunia kerja yang bebas dari kekerasan dan pelecehan, termasuk di dalamnya kekerasan dan pelecehan berbasis gender. Itu jaminan yang disampaikan melalui Mukadimah Konvensi 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Bahkan di dalamnya juga ada pengakuan bahwa kekerasan dan pelecehan di dunia kerja termasuk pelanggaran dan pelecehan hak asasi manusia. Dan bahwa kekerasan dan pelecehan adalah ancaman terhadap kesempatan untuk mendapat kesetaraan. Tidak dapat diterima dan tidak sesuai dengan pekerjaan yang layak. Kemudian juga hal lain, bahwa mengakui pentingnya budaya kerja yang berbasis saling menghormati dan menjunjung martabat manusia untuk mencegah kekerasan dan pelecehan. Bahkan, setiap anggota yang meratifikasi, dia punya tanggung jawab yang penting untuk mendorong lingkungan umum tanpa toleransi terhadap kekerasan dan pelecehan, demi memfasilitasi pencegahan perilaku dan praktik semacam itu. Kemudian juga ada pengakuan bahwa kekerasan dan pelecehan di dunia kerja mempengaruhi kesehatan psikologi, fisik, seksual seseorang, martabat, dan keluarga serta lingkungan sosial. Itu adalah jaminan-jaminan yang disampaikan dalam Konvensi 190. Di situ juga ada pengakuan terhadap kekerasan dan pelecehan juga itu mempengaruhi kualitas layanan publik dan swasta dan dapat mencegah orang, khususnya perempuan, mengakses dan tetap berada dan berkembang maju di pasar tenaga kerja. Nah, kemudian hal yang lain adalah bahwa ada pengakuan bahwa kekerasan itu mempengaruhi produktivitas, ya, keberlangsungan usaha. Nah, artinya di dalam Konvensi 190 ada beberapa jaminan yang harusnya bisa melindungi kondisi kerja untuk mendukung kondisi kerja yang lebih layak. Di mana posisi Konvensi 190 saat ini? Konvensi 190 meskipun sudah diratifikasi pada tanggal 21 Juni 2019 kemarin, ini sudah berjalan 2 tahun dan negara Indonesia belum bergeming dari posisinya. Padahal pada saat konferensi ILO di tahun 2019 kemarin, pengusaha, pemerintah, dan pekerja telah sepakat mendukung draft tersebut menjadi konvensi yang disahkan dalam sidang ILO 100. Tapi miris sekali nampaknya. Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan yang diwakili oleh Ibu Ida Fauzia saja terakhir bicara bahwa beliau mendukung dan akan submit kepada DPR. Entahlah sampai di mana komitmen itu. Meskipun komitmen itu tidak disampaikan dalam rapat resmi, tapi kami pegang itu sebagai sebuah janji pejabat negara. Sampai sekarang itu tidak pernah ditindaklanjuti lagi. Miris memang, padahal beliau adalah wakil kita, wakil kaum perempuan yang ada di Indonesia, yang harusnya lebih bersuara tentang perlindungan perempuan. Melalui webinar kali ini, kami ingin mengajak kepada kaum perempuan di seluruh Indonesia, bahkan kepada kaum lelaki, untuk sama-sama mendukung agar segera diratifikasi Konvensi 190 ini tentang penghapusan segala bentuk kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Karena saat ini buruh Indonesia memerlukan perlindungan terhadap bentuk kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Karena kekerasan dan pelecehan di dunia kerja memang tidak tampak di awal, tapi ini adalah bagian fenomena gunung es yang kita tidak pernah menebak. Sebesar apa sih sebenarnya kekerasan yang terjadi terhadap kaum buruh perempuan? Mari kawan-kawan, melalui webinar kali ini, dan kita akan dorong di dalam 1 Mei 2021 besok, dalam aksi May Day virtualnya, kita dorong dan kita suarakan dengan lantang. Segera ratifikasi Konvensi 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Terima kasih. Kawan-kawan, ini saya buka ruang diskusi bagi kawan-kawan yang ingin bertanya atau ingin memperdalam tentang kesaksian-kesaksian tadi yang disampaikan dari buruh sepatu, buruh garmen, perwakilan dari buruh sawit, dan buruh kesehatan atau tenaga medis. Silakan 30 menit dari sekarang.
adakah kawan-kawan yang ingin bertanya? Atau melalui room chat? Halo? Adakah yang ingin bertanya atau ingin memperdalam kesaksian? Halo? Halo? Adakah yang ingin bertanya atau ingin memperdalam? Tadi kita dengarkan bahwa banyak sekali hal-hal yang kejadian-kejadian yang memang di luar kesadaran kita ya. Selama ini kita melihat bahwa pandemi COVID hanya dielu-elukan menjadi bagian dari kerugian perusahaan. Ternyata buruh bersuara saat ini. Ketika dia di pabrik, dia banyak mengalami kerugian-kerugian kayak tadi, upah dipotong, kerja di luar jam kerja dan itu tidak dibayar, dan itu bentuknya sebuah paksaan ya, di mana jam sebelum masuk dan jam istirahat mereka wajib memenuhi target kerja dan mereka tidak diperhatikan kondisinya, upah mereka dipotong karena pandemi, karena jam kerja mereka dikurangi, tapi nampaknya beban kerjanya ditambah dan itu tidak ada kontribusi sedikit pun dari perusahaan. Ada beberapa salah satu federasi, fakta yang saya sampaikan, salah satu federasi di Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia itu di bulan Juni 2019 yang lalu, 2020 yang lalu, ada mengalami kehilangan anggotanya sebanyak 93.405 orang terdampak pandemi COVID-19. Itu dari 97 perusahaan. Nah, itu dari satu sektor saja. Apalagi kalau bicara KSP itu ada 12 sektor. Bagaimana dengan sektor yang lain? Di sini tadi juga dari sektor kesehatan bicara bahwa kondisi kerjanya ternyata jauh dari kata layak. Padahal kalau kita lihat kayaknya perawat dan medis, kita melihat dari kacamata awam ya, kayaknya mereka lebih bermartabat daripada buruh pabrik. Nampaknya dari fakta yang disampaikan tadi Mbak Nurmayanti, miris sekali. Ternyata sekelas mereka pun dengan basic education-nya S2, tapi mereka tidak luput dari kekerasan yang dialaminya. Kata-kata kotor ya, bulian, itu ternyata mereka terbelenggu oleh kekerasan itu. Yang kita lihat bahwa mereka nggak mungkin gitu, tapi ternyata mereka juga mengalami. Nah, kawan-kawan di perkebunan sawit yang selama ini jauh dari akses ibu kota negara ya, ternyata mereka sangat rentan mengalami kekerasan. Bahkan ketika nyawanya pun sudah hilang di badan, mereka kayak nggak berhak mendapatkan perlakuan yang layak. Mereka dikebumikan semena-mena di bawah pohon-pohon sawit tanpa keluarga mereka mengetahui. Adalah wajar ya kalau kita bicara bahwa sering sekali ya keluarga dari buruh sawit bukan selalu tapi ada beberapa menyatakan bahwa mereka kehilangan jejak keluarganya yang bekerja di sawit. Bisa saja yang berada di tumpukan tanah di bawah pohon-pohon sawit adalah mereka yang saat ini keluarganya lagi mencari-cari. Nah, apakah keadilan di 2021 itu bisa kita akses kalau faktanya ternyata semakin rentan kawan-kawan di sawit, semakin rentan juga di buruh sepatu, semakin rentan juga di buruh garmen, bahkan di buruh kesehatan. Nah, saya juga prihatin karena kebetulan dalam momen webinar kali ini kita tidak bisa menghadirkan perwakilan dari buruh yang lain, tapi mudah-mudahan kita akan dapat data seperti juga yang riset kita lakukan di 2018, ternyata banyak temuan terkait korban-korban kekerasan baik bentuk maupun jenisnya. Dari 200 audien yang kita wawancara, ternyata 90% diantaranya memang mereka mengalami kekerasan, baik di dunia kerja maupun
di rumah tangga. Nah, 71%-nya mereka mengalami dan melihat kekerasan di dunia kerja. Nah, kawan-kawan nanti saya cek dulu. Ada nih. Untuk Pak Cornelis nih. Pak Cornelis bagaimana mengadvokasi kasus-kasus buruh sawit yang posisinya jauh dan sulit dijangkau? Apa strateginya? Ini ada pertanyaan dari Mbak Luki. Silakan, Bung Cornelis. Baik, terima kasih. Kebetulan saat ini saya memang lagi di lokasi kebun. Dan ini untuk akses menuju ke kebun ini dari Samarinda, dari kota provinsi, kantor SPN, itu sekitar 7 jam tuh. Jadi ada yang lokasi yang lebih jauh itu 7 sampai 14 jam untuk menuju ke lokasi. Bahkan ada lokasi di Kalimantan Timur yang harus naik speed 4 jam menuju ke kebun kelapa sawitnya. Jadi SPN di Kalimantan Timur tersebar di kurang lebih 90 perusahaan. Dan kami harus berjuang dengan resiko yang sangat tinggi sekali dan memakan waktu yang lama, dan kemudian juga kalau melintasi Sungai Mahakam itu banyak buaya di situ. Dan kalau terjadi kecelakaan ya bisa saja mati itu. Ya, dan itu pasti tidak luput itu. Tapi bagaimanapun apa yang paling penting dari semua itu adalah nilai yang penting adalah bahwa teman-teman di sawit memerlukan perlindungan yang maksimal dan membutuhkan orang-orang atau para aktivis buruh yang memang punya konsisten yang tinggi untuk memberikan advokasi di sektor ini, karena tingkat kejahatan, selain tingkat kejahatan pengusaha terhadap buruh, juga tingkat kejahatan di mana pengusaha memperalat penduduk-penduduk pribumi untuk menghadapi aktivis serikat pekerja. Dan itu bisa saja juga terancam, juga bisa saja diculik, dan juga bisa saja terjadi kasus pengeroyokan atau bahkan pembunuhan itu. Tapi kami melakukan upaya ini sudah selama sekian tahun, dan kami mencoba untuk bangun komunikasi secara terbuka dengan para stakeholder agar bisa mendukung upaya untuk melakukan perlindungan ini secara bersama-sama. Karena di Kaltim ini juga dengan 358 kebun, kadang-kadang itu terjadi kasus kematian di mana bahkan tengah malam jam 1 kami harus ke lokasi. Dan itu jam 1 tengah malam ke lokasi, dan itu tibanya itu bisa siang atau sore di hari berikutnya itu. Ya, tapi ya bagaimanapun sekali lagi bahwa untuk mencapai ke lokasi itu jalan darat 7 sampai 8 jam, belum lagi ditempuh dengan jalur airnya itu sekitar 4 sampai 5 jam baru tiba di lokasi perkebunan. Ya, seperti yang saat ini saya kebetulan berada di PT Talen Prima Sawit, ya, salah satu anak perusahaan dari Teladan Prima Group di Kabupaten Kutai Timur. Dari kota Samarinda itu 8 jam baru bisa mencapai ke perusahaan ini. Dan ini tidak bisa hanya 1-2 malam, 1-2 hari di sini. Harus paling tidak sekitar 1 minggu baru turun kembali ke kabupaten lagi. Maka untuk webinar ini harus cari, bahkan itu hampir panjat pohon kelapa sawit ini untuk bisa dapat sinyal 4G itu. Ya, tapi saya senang bisa berbagi dengan kawan-kawan sore hari ini. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, baik. Adakah yang masih ingin bertanya? Kayaknya tidak ada yang bertanya lagi. Nah, jam 4.55 ini, kawan-kawan, saya kasih kesempatan. Tentang ini, jarak yang jauh dan sulit dijangkau itu gimana, Bung Cornelis tadi? Ada tambahan pertanyaan? Kalau tadi bicara bahwa harus sampai naik perahu ya? Ya, mengorganisir buruh sawit itu memang cost-nya tinggi, biayanya sangat tinggi sekali. Karena untuk sekali jalan itu habis sekitar kurang lebih 2-3 juta. Itu. Karena dengan akses yang ini, jadi jalan darat kita naik bawa mobil, kebetulan punya mobil sendiri. Jadi kalau misalkan untuk nyebrang ke sungai, ada yang memang tidak ada perahu untuk muat kendaraan, tapi akhirnya mobil itu nitip. Kita pakai titip, dan kemudian kita naik speed atau naik ke perahu kayu atau kapal kayu, tapi tidak bisa muat kendaraan. Dan kalau misalkan di lokasi perkebunan sudah masuk ke dalam, bahkan ada satu jalur yang selama 3 jam itu di dalam hutan kayu akasia. Hutan kayu akasia, dan itu selama 3 jam, dan itu tidak ada perkampungan.
Dan kemudian masuk ke perkebunan sawit, ada yang sampai 20-30 km di dalam perkebunan kelapa sawit saja. Kita jalan. Jadi memang tingkat resikonya lebih tinggi di sektor ini. Tapi karena anggota di perkebunan kelapa sawit, mereka sangat semangat sekali untuk berserikat. Meskipun ada tantangan dari pengusaha, tapi tingkat perlawanan dari buruhnya lebih tinggi itu. Karena buruh sawit lebih agresif itu. Oke, terima kasih Bung Corneli. Satu lagi pertanyaan untuk teman-teman perempuan. Apakah di perusahaan sudah ada sosialisasi tentang strategi tentang menghentikan kekerasan dan pelecehan? Saya Gimana? izin menjawab. Mbak Em mau jawab duluan, silakan. Kalau untuk di perusahaan tempat saya bekerja, memang belum ada karena kami di sini tuh berserikat itu baru ya. Kalau di tempat saya bekerja itu berserikat tuh baru, jadi masih awam. Saya mengalami kekerasan itu dan teman-teman saya juga mengalami kekerasan. Kita nggak bisa nggak bisa dikasih ruang gerak. Jadi kita itu ditakut-takuti kalau misalkan kita ngelawan, kita akan lebih ditindas gitu. Mungkin ada beberapa orang ya, saya juga termasuk untuk melindungi, bukan melindungi, jadi kita itu melawan secara personal aja gitu. Bahkan saya sendiri membela teman saya itu bukan malah jadi tambah baik gitu, malah saya sendiri yang diintimidasi lebih lagi gitu oleh para atasan-atasan saya di perusahaan gitu. Saya mengalami 7 kali mutasi dipindahkan ke beberapa bagian karena saya selalu membantah atau membela teman saya yang mengalami kekerasan seperti itu. Kalau dari perusahaan yang tempat saya bekerja hanya seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, bagaimana di tempat kerjanya Mbak Yanti? Mbak Yanti, apakah sudah ada sosialisasi tentang kekerasan dan pelecehan di dunia kerja dari pihak perusahaan? Atau dari serikat sendiri yang sudah melakukan itu? Sudah. Jadi kita berunding sama pihak perusahaannya, tapi tetap aja gitu tuh. Kalau misalnya teriak itu tetap aja ada intimidasinya masih ada. Nggak tahu tuh jalan keluarnya tuh belum nemu gitu tuh. Padahal udah sosialisasi pihak manajemen, udah tetap aja ada yang ngeyel gitu atasan pengawasnya. Nah, maksudnya perusahaan sendiri itu kan kita ya yang mengajak berunding, mengajak bicara kepada perusahaan tentang bagaimana kita melakukan usaha untuk menghentikan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Ini yang dilakukan oleh perusahaan sendiri. Karena kan sudah ada tuh panduan, salah satunya memang belum lengkap di situ panduan dari kementerian itu tentang. Kalau dari perusahaan belum ada kebijakan apapun. Belum ada ya. Jadi seakan-akan pengusaha ini nggak tahu menahu tentang itu ya. Suaranya nggak kedengaran, Mbak. Yang dianggap tidak pantas juga mereka tidak pernah. Suara. Ya. Halo? Halo? Suaranya nggak kedengaran. Oh ya. Kayak misalnya sosialisasi menjadi dari, kan mereka punya etika bisnis tuh ya. Etika bisnis bahwa mereka harus menghormati kan dan menjunjung tinggi martabat manusia. Nah, apakah ada sosialisasi terkait etika bisnis itu ke pekerja tentunya? Koreksi suara, Mbak. Nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran. Di sini jelas banget. Oh, berarti Yanti ya yang memang jaringannya kurang bagus ya? Jaringannya. Kalau sekarang kita beralih dulu ke Mbak Nurmayanti ya. Yanti nanti dibenerin dulu jaringannya. Coba Mbak Nurmayanti pada saat bekerja di rumah sakit, ada nggak upaya dari rumah sakit sendiri menyampaikan sosialisasi tentang bahayanya kekerasan dan pelecehan di dunia kerja? Ada nggak?
Halo? Oke, kayaknya ketendang dari jaringan ya Mbak Nurmayanti. Nggak ada suaranya dan nggak terlihat. Halo, untuk Yanti udah dengar belum suara saya? Nah, untuk Pak Cornelis gimana Pak Cornelis? Apakah di perusahaan sudah mencoba mensosialisasikan tentang kekerasan dan pelecehan? Itu kan menjadi kode etik bisnis mereka juga kan? Baik. Kalau di sektor perkebunan kelapa sawit itu dipastikan tidak ada upaya dari pengusaha untuk melakukan itu, dianggapkan perbuatan yang tidak terlalu penting bagi pengusaha sawit itu. Jadi meskipun itu secara prinsip diatur dalam komitmen berkaitan dengan rantai pasok tuh. Nah, tapi kan juga kekerasan yang terjadi terhadap buruh perempuan yang sangat nyata itu berkaitan dengan tidak ada APD ketika mereka melakukan pekerjaan pemupukan, pekerjaan penyemprotan, dan pada akhirnya kan resiko pernapasan dan bahkan resiko terhadap kandungan tuh kalau misalkan lagi hamil. Nah, buruh sawit itu baru berhenti melakukan pekerjaan pemupukan atau melakukan pekerjaan penyemprotan kalau sudah usia kehamilan 7,5 bulan. Sementara kalau tidak ada APD-nya tidak maksimal, itu pasti juga risiko terhadap kandungan. Dan ini sering sekali terjadi, dan 36 kasus kematian itu juga ada buruh sawit yang meninggal karena keracunan. Keracunan itu zat kimia itu. Pada akhirnya muntah darah dan kemudian itu terjadi juga di lokasi kerja itu. Nah, kita sering temukan juga kasus-kasus yang demikian tuh. Jadi yang melakukan sosialisasi ya dari serikat pekerja saja itu. Kalau pengusaha itu dipastikan tidak ada itu. Terima kasih. Ya. Jadi cerita bahwa kita lihat ternyata kepedulian untuk menghentikan kekerasan dan pelecehan baru sepihak ya dari sisi pekerja saja, karena dari perusahaan atau pengusaha terkadang mereka lalai atau pura-pura nggak tahu tentang bahaya kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Padahal kita kembali kalau pengakuan yang diatur dalam Konvensi 190, mereka mengakui bahwa kekerasan dan pelecehan di dunia kerja berdampak kepada produktivitas dan keberlangsungan usaha. Nah, ini yang memang ternyata mereka sangat tidak peka terkait masalah ini. Bahkan kita tahu harusnya ini sudah menjadi tindakan tegas ya dari pemerintah. Kalau kita lihat ada kematian 36, pasti kan ini juga nyampe ke pemerintah kan? Toh pemerintah di daerah setempat juga tidak mungkin tidak tahu kan? Apakah begitu, Bung Cornelis? Pemerintah jarang sekali untuk respon itu. Jadi kalau kasus-kasus kematian demikian, dan biasanya setelah ada kasus kematian itu kami langsung melakukan upaya sendiri untuk menekan pengusaha untuk bertanggung jawab atas peristiwa itu. Sehingga 36 kasus kematian itu bisa terkirim, tapi kan ratusan bahkan ribuan orang terkubur di bawah pohon sawit. Dan 2019 ada kasus pelecehan seksual di tempat kerja, ada buruh perempuan yang diperkosa oleh mandornya. Dan kemudian 2019 itu terjadi, lalu 2019 tim dari Associated Press Amerika turun ke Kaltim dan kita bantu ya temui korban tuh. Dan kemudian 2020 kemarin kan sempat heboh berita AP, atau 2021 berapa bulan lalu sempat heboh berita AP tentang kekerasan seksual tempat kerja, dan itu memang nyata terjadi di Kalimantan Timur di perkebunan sawit. Jadi artinya bahwa kondisi ini memerlukan perhatian dan sinergitas kita semua untuk lebih maksimal melindungi buruh perkebunan sawit dan kita semua sebagai buruh, khususnya buruh perempuan yang secara fisik itu lemah dan memerlukan perlindungan yang lebih maksimal dari upaya dan tindakan-tindakan pengusaha. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tapi tadi mohon diklarifikasi ya tentang buruh perempuan terkesan lemah itu. Udah bias gender, Bung. Artinya kalau di sektor perkebunan sawit, buruh perempuan itu tingkat kesadaran berserikatnya itu masih kecil. Dan kemudian mereka tidak agresif seperti buruh laki-laki di perkebunan sawit. Buruh laki-laki agresif karena mau lakukan perlawanan kalau ditindas tuh. Tapi kalau di sektor ini maksud saya tidak mengeneralisir, tidak, tapi di sektor ini, sektor perkebunan sawit ini. Karena itu memerlukan partisipasi dari teman-teman semua, buruh-buruh perempuan, untuk memberikan perhatian juga terhadap
isu di perkebunan sawit ini itu. Seperti Ya, itu. baik. Ya, konstruksi sosial yang memang menempatkan gender akhirnya tidak adil untuk perempuan ya. Dan juga rendahnya perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan yang kemudian memang akhirnya membuat perempuan semakin menjadi objek kekerasan. Iya, kawan-kawan, ada satu lagi pertanyaan. Bekerja sosialisasi terkait undang-undang ketenagakerjaan kepada karyawan tidak dilakukan, tetapi serikat pekerja di tempat saya bekerja melakukan sosialisasi. Jadi memang serikat pekerja ini memang sangat kami butuhkan. Ini pernyataan tentang satu hal yang menjadi penting bahwa kita memang harus berserikat. Karena terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan itu rata-rata pengusaha abai ya, tidak mau melakukan sosialisasi. Tetapi kalau serikat pekerja, biasanya mereka lebih agresif dan lebih duluan untuk menyampaikan dan mensosialisasikan tentang undang-undang ketenagakerjaan. Nah, jadi di pernyataan di sini menyatakan bahwa kita masih butuh serikat pekerja. Ya, izin Mbak Sumi. Ya. Itu ada pertanyaan untuk saya itu berkaitan dengan buruh anak di perkebunan sawit. Ada ya? Saya ya, coba. Yang di bawah umur. Oh iya, ketutup ya. nih. Jadi kalau boleh saya jelaskan, di sektor perkebunan sawit itu ada buruh anak, memang tidak secara formal direkrut oleh perusahaan, tapi karena pengusaha menerapkan sistem kerja target, dan untuk mencapai target, maka buruh melibatkan anaknya untuk membantu masuk ke blok-blok sawit, melakukan pemanenan, kemudian dorong buah sawit keluar jalan itu. Jadi dia sifatnya partisipasi anak itu karena inisiatif orang tuanya untuk memenuhi target yang dibebankan oleh pengusaha. Dan itu terjadi secara masif di sektor ini. Jadi memang tidak secara formal pengusaha merekrut, tapi pengusaha juga membiarkan kalau itu terjadi untuk bisa mencapai target. Seperti itu. Jadi kalau berkaitan dengan labor child atau buruh anak, di perkebunan sawit juga masih ada. Oke, terima kasih. Satu lagi, saya lihat Mbak Yanti ini di kantor sekretariatnya ya. Kayaknya sumpek banget Mbak. Berapa ukuran sekretariatnya Mbak? 1 kali 2 meter. 1 kali 2 meter. 1 kali 2 meter. Kalau kita lihat dari kelayakan perusahaan brand dan di dalam kode etik bisnisnya brand itu, brand sepatu itu ada aturan tentang bagaimana memberikan fasilitas kesekretariatan yang layak ya. Dinyatakan dalam protokol FOA, protokol kebebasan berserikat. Nah, nampaknya ini harus jadi perhatian karena kalau bicara 1,2 meter ini manusia bisa bertahan berapa lama dalam ruangan sebesar itu ya. Apalagi kalau misalnya ruang tersebut di fungsi sekretariat biasanya untuk koordinasi ya, konsultasi anggota dengan kepengurusan, untuk berkeluh kesah tentang masalahnya. Tapi nampaknya bagaimana bisa fungsi serikat berjalan kalau kesekretariatannya hanya sebesar ini. Itu saja. Mudah-mudahan besok setelah diskusi ini bisa ada perubahan ya, di mana pengusaha kemudian membuat sekretariat yang lebih layak buat teman-teman di sana. Baik. Nah, langkah apa yang sudah dilakukan oleh serikat terkait kasus yang sudah banyak terjadi, membuat laporan kepada dinas terkait nih. Ini aku agak baru baca utuh nih kalimatnya. Apa yang sudah dilakukan nih? Kayak misalnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi nih di tempat Mbak Yanti atau Mbak EM nih. Apa yang sudah dilakukan sama di tempat Mbak Nurma nih? Izin menjawab. Kalau dari tempat saya bekerja, kita sudah melakukan berbagai upaya. Kita sudah melaporkan ke dinas, ke pemerintah, ke bupati. Tetap mereka tuh kayak hanya menampung aspirasi, tapi mereka tidak merealisasikan gitu, tidak mengontrol ke perusahaan yang kita adukan gitu sampai sekarang.
Kalau untuk masalah yang kita hadapi sekarang ini sampai hari ini, kita sekarang sedang mengupayakan meminta bantuan ke pihak pengawasan. Seperti itu. Oke. Ada Bung Cornelis yang sudah berpamitan karena di sana Indonesia Timur ya. Nampaknya sudah terlalu larut ya, malam ya. Jam berapa di sana? Dan banyak nyamuk katanya, tapi kelihatan masih terang. Iya, aku lagi di lokasi di dalam kebun di Oke, blok. baiklah. Mungkin Jauh dari barak ini. karena jamnya sudah jam 5 lewat 12 menit, saya rasa sudah cukup ya, dan tidak ada pertanyaan lagi yang perlu dijawab. Sudah tidak ada di chat room pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan yang lain. Kita akhirin saja, biar sama-sama kita berpamitan. Terima kasih atas kesediaan kawan-kawan berpartisipasi untuk cerita tentang kondisi kerjanya. Ya, memang satu hal yang sulit ya dalam ruang-ruang seperti ini karena kesibukan kawan-kawan dan ya kesibukan dalam menutupi kebutuhan hidup, ya, kesibukan yang lainnya tentunya. Dan kawan-kawan di sini sudah meluangkan waktunya sampai jam 5:13 itu di Indonesia bagian Barat. Saya kurang tahu di Indonesia bagian Timur. Tapi ini sangat bermanfaat sekali sharingnya. Mudah-mudahan masalah-masalah yang sudah disampaikan ini bisa kita mencari solusi bersama untuk melakukan advokasi bersama yang bisa kita lakukan. Salah satunya dengan mengikuti aksi May Day besok di hari Sabtu tentunya ya, 1 Mei 2021 dalam aksi virtual. Jadi lokasi dimanapun dan siapapun bisa terlibat untuk menyuarakan tuntutan kita sebagai buruh untuk hidup lebih sejahtera. Bagi perempuan tentunya untuk bisa mengakses keadilan ekonomi bagi perempuan sehingga kondisi perempuan jauh lebih setara dan sejahtera. Terima kasih, bukan berarti saya mengabaikan kaum laki-laki, tapi ketika kita bicara setara, artinya setara juga dengan kaum laki-laki. Hidup buruh, hidup pekerja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.